Oke, kembali lagi dengan saya di pertemuan kedua. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai besar sudut antara dua vektor, ya. Dimana kemarin kita membahas tentang perkalian skalar antara dua vektor. Ini kelanjutannya dan berhubungan dengan perkalian skalar dua vektor, ya. Jadi ini penjelasannya. Jika terdapat dua vektor A dan B bertemu pada satu titik, maka sudut antara dua vektor tersebut adalah sudut yang dibentuk oleh kaki vektor A dan kaki vektor B. Ya, sudut yang diambil merupakan sudut terkecil. Untuk memperoleh sudut antara kedua vektor tersebut, kita gunakan rumus perkalian skalar antara vektor A dan B. Oke. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Ini di mana vektor A merupakan memiliki anggota X1, Y1 dan vektor B X2, Y2 seperti di pertemuan sebelumnya. Kemudian dihasilkanlah vektor A kali vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta. Ini juga sudah dijelaskan. Maka kita perolehlah cos theta sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Oke, ini dia rumusnya. Ya. Rumus ini diturunkan dari sini, diperoleh dari sini, dari rumus ini. Ya, kita langsung buat dalam bentuk cos theta sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B. Ya. Kita langsung ke contoh soal. Disuruh mencari besar sudut antara vektor A dan vektor B jika ini vektor A dan ini vektor B. Ya. Cara penyelesaiannya kita ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita memperoleh informasi bahwa nilai X1, Y1, dan Z1 pada vektor A merupakan 1, 1, dan 2. Bahwa X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 1, dan Z1 sama dengan 2. Itu pada vektor A. Sedangkan pada vektor B, X2-nya itu sama dengan minus 2. Ini dia, X2 sama dengan minus 2. Y2 sama dengan 1, dan Z2 sama dengan minus 1. Jadi kita harus mendaftarkan anggota-anggota dulu. Anggota pada vektor A dan anggota pada vektor B. Lalu kita cari terlebih dahulu perkalian skalar atau perkalian dot antara vektor A dan vektor B. Ini rumusnya kemarin kita jelaskan bahwa vektor A dan vektor B sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 sama dengan tambah Z1 kali Z2. Ya. Kita daftarkan semua anggotanya, X1-nya 1, X2-nya minus 2, Y1-nya 1, Y2-nya 1, Z1-nya 2, Z2-nya minus 1. Kita kalikan seperti biasa, ini hasilnya. Lalu kita operasikan, diperolehlah vektor A dot vektor B sama dengan minus 3. Itu langkah kedua. Next, langkah ketiga kita mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Ingat, ingatkan sekali lagi, kalau ada tanda mutlak itu merupakan panjang vektor. Ya. Rumusnya tentu ini, panjang vektor A sama dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Kita masukkan semua angkanya. Ini dia hasilnya. Diperoleh akar 6. Ya. Lalu panjang vektor B sama dengan akar dari X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Ya, kita masukkan semua angkanya, ini dia. Oke, hasilnya akar 6 juga. Ya, jadi panjang vektor A itu akar 6 dan panjang vektor B itu akar 6. Apa langkah selanjutnya? Langkah terakhir kita substitusikan atau kita masukkan semua nilai yang kita peroleh ke dalam rumus besar sudut. Ke rumus besar sudut yang tadi, ke rumus ini. Cos theta sama dengan vektor A dot vektor B sama per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita masukkan semua, ini diperoleh minus 3 per akar 6 dikali akar 6. Ya. Lalu minus 3 per akar 6. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Berarti hasilnya minus 3 per 6. Kita sederhanakan, maka diperoleh cos theta sama dengan min setengah. Ini masih cos theta sama dengan min setengah. Tidak besar sudutnya. Cara mencari besar sudutnya,
Berarti theta sama dengan arcus cos min setengah. Ini kalian bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel sudut istimewa. Karena kebetulan dia min setengah. Ya, nanti kalian pelajari juga di trigonometri. Barulah dapatnya tetanya 120 derajat. Berarti kita simpulkan besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat. Oke. Oke. Saya kalian mengerti mengenai topik pembahasan kali ini. Ya. Kalau misalnya tetap ada yang kurang ngerti, kalian bisa japri atau chat atau mungkin komen di kolom komentar. Ya, sekian pertemuan kita kali kedua ini. Dan kita sampai jumpa di pertemuan kali ketiga, keempat, dan seterusnya.